Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang asumsi umum dalam analisa statistik parametrik yang meliputi asumsi normalitas, asumsi homogenitas, dan asumsi di mana tidak ada outlier pada kumpulan data. Kita mulai dari asumsi normalitas. Untuk memahami asumsi normalitas, teman-teman harus memahami dulu apa itu normalitas data. Normalitas data merujuk pada sifat distribusi data yang normal. Jadi di sini ada dua istilah yang harus teman-teman pahami, yaitu distribusi data dan normal. Apakah yang dimaksud dengan distribusi data? Dan kapankah distribusi data dikatakan normal? Mari kita bahas satu persatu. Apakah yang dimaksud dengan distribusi data? Distribusi data adalah sebaran data pada sebuah kelompok populasi atau sampel yang merepresentasikan jumlah dari suatu data tertentu. Contoh, data tinggi badan 100 mahasiswa di STKIP PGRI Jombang adalah sebagai berikut. Tinggi badan 152 sampai 155 sebanyak 10 mahasiswa. Tinggi badan 156 sampai 159 sebanyak 16 mahasiswa, dan seterusnya. Dari data ini, kira-kira manakah yang termasuk sebaran data atau jumlah data? Ya, betul sekali. Ini mewakili atau menjelaskan tentang sebaran data atau jumlah datanya, yaitu 10, 16, 20, 27, 15, dan 12. Sedangkan datanya sendiri yang mana teman-teman? Ya, betul sekali. Datanya adalah tinggi badan mahasiswa. Kita lanjutkan ya. Dari 100 mahasiswa tersebut, kemudian diambil 60 mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dari tinggi badan 60 mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP PGRI Jombang adalah sebagai berikut. Coba kita ulang lagi, yang manakah yang termasuk sebaran data atau jumlah data? Ya, betul sekali. Jumlah datanya atau sebaran data adalah 7, 10, 12, 15, 10, dan 6. Sedangkan datanya sendiri adalah, ya, betul sekali, tinggi badan mahasiswanya. Nah, 100 mahasiswa STKIP PGRI Jombang itu adalah populasinya. Sedangkan 60 mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang diambil dari populasi itu disebut sebagai sampel. Kapankah distribusi data dikatakan normal? Suatu kelompok data dikatakan berdistribusi normal jika jumlah data di atas dan di bawah nilai rata-rata adalah sama atau tidak berbeda secara signifikan. Contoh, tinggi badan rata-rata pria Indonesia, seluruh pria Indonesia adalah 1,66 meter atau 166 cm. Dari data itu, rata-ratanya adalah 166. Jadi, data di atas nilai rata-rata yaitu 168, 170, 175, 180, dan seterusnya. Sedangkan data di bawah nilai rata-rata yaitu 160, 155, 150, 145, dan seterusnya. Nah, kapan data berdistribusi normal? Jika jumlah data di atas dan di bawah nilai rata-rata adalah sama. Contohnya, jumlah data 168 dan 160 imbang atau hampir sama atau tidak berbeda secara signifikan. Yang satunya jumlahnya 27, sedangkan yang di bawah rata-rata jumlahnya adalah 26. Jadi perbedaannya tidak signifikan. Begitu juga data di atas dan di bawah nilai rata-rata yang lainnya. Oke, terlihat? Bagus sekali. Kita lanjutkan. Data yang berdistribusi normal adalah data yang pola distribusinya berbentuk lonceng dan simetris. Dari histogram yang sudah dibuat ini, ketika kita buat garis, pola garis, maka akan terbentuk
lonceng yang simetris antara sebelah kiri dan sebelah kanan sama besarnya. Seperti ini. Nah, dari sini bisa dipahami teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Kembali ke latihan ini. Jadi teman-teman sudah paham tentang bentuk kurva atau bentuk garis tadi yang menunjukkan lonceng jika data berdistribusi normal. Sekarang teman-teman coba mengidentifikasi kurva manakah yang menunjukkan distribusi data normal. Apakah kurva A, B, C, ataukah D? Ya, betul sekali. Kurva yang menunjukkan distribusi data normal adalah kurva A dan D. Sedangkan kurva B dan C tidak, karena kurvanya miring. Yang B miring ke kanan, sedangkan yang C miring ke kiri. Bagus sekali. Kita lanjutkan. Kembali ke contoh yang tadi, di mana tinggi badan rata-rata pria Indonesia adalah 166 cm atau 1,66 meter. Nah, sekarang ada kasus teman-teman. Ada seorang pria bernama Arianto asal Sidoarjo, tinggi badannya adalah 2,20 meter atau 220 meter. Dan seorang pria bernama Islahuddin asal Magelang, tinggi badannya hanya 0,65 meter atau sekitar 65 cm. Nah, orang-orang semacam ini mungkin hanya terdapat satu di antara 1 juta orang ya. Data semacam ini yang disebut dengan outliers. Apa itu outliers? Outliers adalah data yang menyimpang terlalu jauh dari data yang lainnya dalam suatu rangkaian data. Jadi, tinggi badan Arianto dan juga tinggi badan Islahuddin merupakan outlier dari kumpulan data rata-rata tinggi badan pria Indonesia. Data outliers bisa membuat analisis terhadap serangkaian data menjadi bias atau tidak mencerminkan fenomena sebenarnya. Karena itu, dalam asumsi statistik parametrik, outliers diharuskan tidak ada. Kita lanjutkan teman-teman. Sekarang, coba identifikasi outliers. Dari deret data skor siswa berikut, yang manakah yang termasuk outlier? 78, 76, 65, 68, 82, 57, 55, 25, 25, 77, dan 80. Yang manakah yang termasuk outlier? Ya, betul sekali, 25. Mengapa? Karena 25 menyimpang terlalu jauh dari data yang lainnya. Oke, kita sudah membahas tentang asumsi normalitas dan asumsi tidak ada outlier dalam rangkaian data. Sekarang kita menuju ke asumsi homogenitas. Apa yang dimaksud dengan homogenitas? Homogenitas merujuk pada kesamaan varian data dari 2 kelompok atau lebih. Ada kata varian data. Apakah yang dimaksud dengan varian data? Varian data adalah ukuran seberapa tersebarnya data. Varian yang rendah menandakan data yang berkelompok dekat satu sama lain, sedangkan varian yang tinggi menandakan data yang lebih tersebar. Di dalam statistika, uji varian data digunakan untuk membandingkan varian dari 2 kelompok data atau lebih. Contoh, seorang peneliti mengumpulkan data berupa nilai bahasa Inggris dari 2 kelompok yang berbeda, kelompok A dan kelompok B, yang masing-masing terdiri dari 30 siswa. Nilai bahasa Inggris kelompok A bervariasi antara 20 sampai 98 poin. Sedangkan nilai bahasa Inggris kelompok B bervariasi antara 80 sampai 95 poin. Pertanyaannya, berdasarkan pandangan sekilas teman-teman, kelompok manakah yang memiliki varian data yang tinggi? Ya, betul sekali, kelompok A. Karena jarak antara 20 ke 98 tinggi sekali ya rentangnya,
panjang. Karena itu dia varian datanya lebih tinggi daripada kelompok B. Pertanyaan yang berikutnya, menurut teman-teman, apakah varian data dari kedua kelompok tersebut homogen? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah tidak. Karena varian data kelompok A tinggi, sedangkan varian data kelompok B rendah. Maka, varian data dari kedua kelompok tersebut tidak homogen atau disebut juga heterogen. Sekarang, bagaimana sih cara menguji normalitas, homogenitas, dan outlier? Sabar dulu ya teman-teman. Cara uji normalitas, homogenitas, dan outlier akan disampaikan pada video materi berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video materi kali ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.